上当，不如先想想之后。倘有我的一名借出其蒲草人元精，真是打算刺杀你，对抗正罗峰，你是从哪里购买引爆火神元精杀死我？护不了你。那么，不朽级别的本源，是正常借助巅峰的前辈。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-165. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 164. Kemarin Lo Feng telah melakukan perjalanan ke Bintang Sampah yang dipimpin oleh Long Ziyu. Sebelumnya mereka berdua telah saling sepakat, ya meskipun harganya cukup mahal, namun Lo Feng masihlah menyanggupinya. Transaksi besar-besaran pun telah Lo Feng lakukan, tapi sayang sekali semua itu diketahui oleh mata-mata dari Ratu Seranggazak. Jadi mereka pun akan memulai rencana untuk bisa menghabisi Lo Feng. Di saat Lo Feng tengah melakukan pemeriksaan pada unit yang telah dia beli, terlihat ada pemimpin pengawas menara yang sedang mengikutinya. Ia juga sudah mematikan beberapa kamera pengawas. Jadi dengan waktu segitu dia yakin bisa dan mudah menghabisi Lo Feng. Pertarungan sengit pun mulai terjadi, namun Lo Feng masihlah mampu memberikan perlawanan kepadanya, yang membuat pria ini sangatlah terkejut sampai akhirnya ia pun mulai serius bertarung dengan Lo Feng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di wilayah Bintang Mulong, saat ini Delan dan juga Long Jiu tengah melakukan perjalanan untuk menuju ke wilayah Lo Feng berada, tapi membutuhkan waktu 90 detik bagi mereka untuk tiba. Di level Lo Feng sekarang, tidaklah mungkin ia bisa bertahan dalam pertarungan tersebut, karena sosok yang ia hadapi berada di tingkat Undying atau Immortal. Untuk Lo Feng sendiri, pertarungan masihlah berlangsung di antara mereka, yang mana sosok itu mulai melancarkan serangan kepadanya. Delan berharap tuannya masih bisa bertahan, tapi sepertinya itu terlalu sulit untuk Lo Feng lakukan, karena Nasan Apartemennya tidaklah mampu menahan serangan sosok tersebut. Pada akhirnya, Lo Feng pun harus menerima serangan itu secara langsung. Akan tetapi, monster tanduk emas ia keluarkan di waktu yang tepat. Akhirnya, sosok ini pun mengetahui kalau ada monster tanduk emas yang melindungi diri Lo Feng. Walaupun begitu, ia masihlah meremehkan kemampuan monster tersebut, karena itu hanya berada di tingkat penguasa sektor saja, berbeda satu tingkat dengannya yang sudah berada di ranah Immortal. Saat jugalah monster tanduk emas mulai melancarkan serangan dan pertarungan yang membara pun telah terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa dikatakan kalau kekuatan pria ini memang sangatlah mengerikan. Terlebih lagi inilah pertama kalinya Lo Feng merasakan kekuatan dari hukum asli sosok di tingkat Immortal. Domain emas Lo Feng tidaklah mungkin bisa bertahan terlalu lama. Lo Feng akan menggunakan cara lain, yakni menciptakan dunia di dalam dunia. Dengan begitulah dia bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari hukum emasnya sekarang. Dunia dalam dunia akhirnya telah Lo Feng ciptakan dan membawa sosok itu masuk ke dalamnya. Pria ini tidaklah takut karena domain hukum bukanlah cara yang pas untuk bisa mengalahkannya. Bahkan jika proyeksi dunia Lo Feng dapat menyerangnya, itu masihlah belum cukup. Monster tanduk emas kembali melancarkan serangan, tapi dengan mudah di-counter oleh pria itu. Hanya saja Lo Feng masihlah belum menggunakan semua kekuatan dari monster tanduk emasnya. Ia akan meningkatkan pola serangan dan juga kekuatannya secara perlahan-lahan. Tentu saja ini membuat pria tersebut terkejut, karena bagaimana bisa kekuatannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat dalam sekejap mata. Tapi meskipun begitu, dia masihlah percaya diri dapat menumbangkan Lo Feng dengan mudah. Serangan bertubi-tubi pun mulai ia lancarkan kepada monster tanduk emas. Serangan ini sangatlah dahsyat, bahkan mampu menghancurkan dunia dalam dunia milik Lo Feng.
Pria ini telah menunjukkan betapa mengerikannya sosok yang telah berada di tingkat abadi. Walaupun begitu, Lo Fang tidaklah panik karena ia belum menggunakan kekuatan dari kristal darah miliknya. Monster tanduk emas pun kini berubah menjadi mode prajurit darah dan juga menggunakan kekuatan hukum ruang. Perkembangan kekuatan Lo Fang tidaklah diduga oleh sosok ini karena serangannya barusan telah ribuan kali lipat melebihi kekuatan penguasa sektor. Bahkan tubuhnya itu hampir saja terbelah menjadi dua. Meskipun begitu, ia masihlah mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi dengan kekuatan ruang dan juga prajurit darah yang ia miliki, sosok ini tidaklah bisa sebebas sebelumnya. Bisa dikatakan kalau pertarungan mulai berimbang. Lo Fang harus segera memanfaatkan keunggulan itu karena ia sudah menggunakan semua yang ia miliki. Pria ini juga berada di ujung tanduk karena jika tidak segera menghabisi Lo Fang, maka bantuan pasti akan datang kemari. Sebenarnya pria ini memiliki banyak pikiran karena dia harus menghabisi Lo Fang namun tidak ingin menghabisi binatang bertanduk emas. Tapi karena waktunya dan kekuatannya sudah tidak banyak lagi, maka pria itu pun memutuskan untuk meledakkan dirinya saja. Pada akhirnya pria tersebut pun memilih untuk mati dan menciptakan ledakan yang begitu dahsyat untuk bisa memastikan binatang itu mati bersama dengan Lo Fang. Ledakan tersebut telah membakar habis monster tanduk emas. Ini sangatlah wajar karena kekuatan dari level immortal meledak berada tepat di hadapannya. Dan mungkin ini jauh lebih besar dari ledakan bintang supernova. Ledakan tersebut bahkan sampai di kapal Dylan dan Long Jiu. Mereka menjadi begitu panik dengan apa yang terjadi di depan sana. Karena ledakan tersebut sangatlah besar, bahkan mereka yang berada cukup jauh juga terdampak sangat keras. Dylan berharap Lo Fang itu masih bisa selamat. Mereka pun membentuk pertahanan di sekeliling kapal dan terus maju ke lokasi ledakan berasal. Kita pun diperlihatkan dengan bagian tubuh dari monster tanduk emas yang bertebangan kemana-mana. Sedangkan Lo Fang berubah bentuk menjadi batu paling keras dengan menggunakan mode klon Mosanya. Dan beginilah nyawa Lo Fang masih bisa selamat. Lo Fang sudah berjaga-jaga jika kejadian buruk terjadi. Ia telah meninggalkan jiwa mereka ke dalam tubuh klan Mosa. Jadi meskipun tubuh monster tanduk emas itu hancur sekalipun, nyawanya masih baik-baik saja dan tidak membuat dia mati. Selain itu tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Atas apa yang telah menimpanya, Lo Fang pun akan melaporkan kejadian itu kepada perusahaan. Tapi bagi Babata, mereka akan sulit menjelaskan ini kepada Long Jiu. Karena ia tidaklah mungkin percaya Lo Fang yang berada di level penguasa domain tingkat 9 memaksa sosok immortal meledakkan dirinya sendiri. Lo Fang pasti akan sulit untuk menyembunyikan fakta kalau tubuhnya menyimpan sosok monster tanduk emas. Babata pun menunjukkan sesuatu yang baru saja dia beli, yang mana itu adalah cincin dunia. Ini tidak hanya memiliki penyimpanan yang besar, tapi juga dapat menyimpan makhluk hidup dalam jumlah yang banyak. Dengan cincin itu mereka dapat memberikan alasan yang masuk akal. Sesaat kemudian kapal Long Jiu pun telah tiba, yang mana Dylan menjadi begitu terharu karena tuannya masih baik-baik saja. Sedangkan Long Jiu hanya bisa bengong. Di dalam kapal, Lo Fang mulai menjelaskan apa yang terjadi. Namun ia sedikit mengubah ceritanya, yang mana di dalam cincinnya itu telah menyembunyikan sosok pelayan yang kuat. Long Jiu cukup terkejut dengan kartu andalan yang Lo Fang miliki. Tapi dia penasaran bagaimana pelayannya bisa melawan sosok immortal. Lo Fang pun menjelaskan kalau ia mengalahkan Constellan dengan meledakkan kristal Volcan di depannya. Ini bukanlah senjata sembarangan karena merupakan alat dari ras otomat. Kekuatan serangannya sendiri setara dengan tingkat immortal. Tapi sayang sekali pelayannya harus mengorbankan diri untuk mengalahkan Constellar. Babata memuji akting hebat yang Lo Fang lakukan. Ia pun meminta maaf atas kelalaian yang telah mereka perbuat dan melibatkan Lo Fang dalam bahaya besar. Jadi sebagai perminta maafnya, mereka akan memberikan 300 unit Zerg. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka menjadi begitu bahagia. 藏有我的一名技术级捕捉人员精，这是。但一级界主要入我们雾龙星域内部管理不力，作为补偿。 Akan tetapi dengan matinya Constellar dan dua bawahannya, maka bisa dikatakan Lo Fang sedang dalam masalah.
Dylan mencoba untuk membela tuannya karena semua itu adalah kesalahan dari bintang Wulong. Longjiu membenarkan hal itu, tapi mereka tidaklah memiliki bukti kuat untuk melindungi Lo Fang. Walaupun dia itu berada di naungan perusahaan alam semesta, tapi segala keputusan di domain bintang dipegang oleh 5 kekuatan besar di alam semesta. Jika 4 kekuatan utama tidaklah membela Lo Fang, maka dia pasti akan diberikan hukuman, terutama oleh Raja Lilin Setan yang berasal dari Battle Egg Coliseum, yang memiliki hubungan buruk dengan perusahaan alam semesta. Sosoknya itu memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan di bintang Wulong dialah yang paling berkuasa, termasuk dalam mengambil semua keputusan, karena dia itu memiliki banyak dukungan. Kita pun diperlihatkan dengan sosok ini, yang mana dia sangatlah tampan dan bahkan mungkin juga cantik. Raja Iblis Lilin pun telah menemui Lo Fang dan juga tahu dia itu merupakan murid dari Zheng Yang. Longjiu mencoba menyambutnya dengan hangat dan memperkenalkan Lo Fang sebagai jenius yang sangat hebat. Jadi tidak heran ia menjadi incaran banyak ras asing untuk dihabisi. Tapi untung saja Lo Fang itu berhasil selamat dari kejadian tersebut. Akan tetapi Raja Lilin Iblis menduga kalau Lo Fang sengaja melakukan hal itu untuk bisa menerima lebih banyak lagi serangga Zack. Karena Raja Lilin ini sangatlah kuat, bahkan Dylan harus bertindak untuk bisa melindungi tuannya. Kaisar Lilin Iblis meminta untuk tidak mengganggu pembicaraannya dengan Longjiu. Dylan tidak akan berdiam diri saja ketika melihat tuannya berani dilukai. Longjiu mencoba untuk menenangkan situasi. Tapi Kaisar Lilin tidaklah terima dengan ledakan yang terjadi, karena itu telah menyebabkan mereka kehilangan lebih dari 10 juta unit Hunyuan. Ia tidaklah peduli jika memang ada mata-mata di sini ataupun Lo Fang yang bertindak licik, sebab mereka harus mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian yang sebenarnya. Lo Fang akan mereka coba dibawa untuk diperiksa di hadapan 5 kekuatan besar di alam semesta. Dan begitulah mereka bisa mengambil keputusan apa yang harus Lo Fang terima. Kaisar Lilin sepertinya sudah mengambil keputusan. Lo Fang penasaran apakah dia itu juga terlibat dalam penyerangan kepadanya. Longjiu dengan berat hati memberikan Lo Fang kepada Kaisar Lilin, tapi dia berjanji kepada Dylan kalau keamanan Lo Fang akan dia jamin. Kaisar Lilin pun akan bertanya beberapa hal kepada Lo Fang. Apakah Constellar memang menghabisi 2 bawahannya dan berniat untuk menghabisi Lo Fang? Ia bahkan juga menunjukkan kekuatan abadi. Hanya saja dia masih penasaran bagaimana sumber kristal vulkan dapat menghabisi Constellar. Lo Fang membenarkan semuanya dan membuat Kaisar Lilin penasaran dari manakah dia mendapatkan kristal vulkan. Padahal kartu kreditnya tidaklah berkurang. 看来眼珠王早就已经打算刺杀你，对抗罗峰，你是从哪里购买引爆火神元晶杀死？ Longjiu meminta ia untuk tidak melukai Lo Fang karena bagaimanapun tindakannya itu akan mendapatkan hukuman. Lo Fang meminta untuk dijelaskan dulu jika dia mau mendengarkan jawabannya. Pada akhirnya Kaisar Lilin pun melepaskan diri Lo Fang. Ia membenarkan kalau tidak ada penggunaan di kartu kreditnya, padahal harga kristal vulkan sangatlah mahal. Lo Fang juga tahu akan hal itu, tapi ada begitu banyak cara untuk mendapatkan harta, dan Lo Fang sendiri sudah melewati begitu banyak petualangan. Jadi sangatlah wajar baginya untuk mendapatkan harta sekelas kristal vulkan. Bahkan ia memperlihatkan pistol laser tingkat E9 yang juga tidak tercatat dalam tagihannya, karena ini dia dapatkan di Gunung Ajaib. Apa yang Lo Fang katakan membuat mereka terkejut karena semua itu memang masuk akal. Tapi Kaisar Lilin masihlah penasaran dengan identitas sebenarnya dari pelayan Lo Fang yang telah mengorbankan dirinya. Babata pun segera menyiapkan informasi dan pelayan itu bernama Tayu, yang berhasil Lo Fang tundukkan di misi pelatihan. Ia tidaklah memiliki catatan dalam perdagangan budak. Namun Kaisar Lilin masihlah bertanya bagaimana mungkin sosok pelayannya itu rela mengorbankan diri untuk Lo Fang. Ini semua dan mudah Lo Fang jawab, karena dia itu menggunakan sebuah segel jiwa dari planet Yunmo, yang tentu saja membuat mereka terkejut. Ternyata sebelumnya Babata sudah mengizinkan Lo Fang untuk mengungkapkan hal itu. Bagi Babata dengan status yang Lo Fang miliki sekarang, maka sudah sangat bagus untuk mengungkapkan tentang bintang Yuanmo. Terlebih lagi Babata sudah tidak mau merahasiakannya. Pada akhirnya Lo Fang pun memperlihatkan pesawat meteoroid miliknya yang diwariskan oleh Huyanbo kepadanya. Seharusnya dan semua bukti ini ia tidak akan bisa membuat Kaisar Lilin mencurigai Lo Fang. Perkataannya membuat Longjiu senang, tapi Kaisar Lilin tidaklah mau berdamai begitu saja.
Ia langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat alam bawah sadar Lo Feng. Namun itu segera ditahan oleh Pagoda Pohit. Ia meminta Lo Feng untuk menyingkirkan pelindung jiwanya supaya ia bisa mengambil ingatan dari Lo Feng. Dan begitulah dia bisa percaya dengan ucapannya. Kekuatan jiwa yang Kaisar Lilin miliki berhasil memberikan tekanan kuat kepada Lo Feng, sampai-sampai membuat dia mengingat kenangannya bersama dengan rekan-rekannya yang sudah meninggoy. Berkat semua itu jugalah Pagoda Void pun mulai memberikan perlawanan. 不如我们放开你，只有一条路。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Kaisar Lilin telah mengambil keputusan untuk Lo Feng. Padahal dia itu tidaklah memiliki bukti yang kuat untuk menyalahkan Lo Feng. Ini bahkan sempat Lo Feng ingatkan, tapi Kaisar Lilin tidaklah peduli. Sampai akhirnya sosok Kaisar Truyan pun muncul dan membuatnya begitu terkejut. Sepertinya Kaisar Lilin ini begitu membenci Lo Feng, padahal mereka itu baru pertama kali bertemu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.